Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum studi Islam. Sebelum saya memulai hukum studi Islam ini, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sedang menonton. Semoga Allah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, serta mengabulkan segala hajatnya yang diinginkannya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas, terutama aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan membahas tentang hukum studi Islam. Di sini saya membahas 5 pendekatan hukum studi Islam. Yang pertama yaitu adalah pendekatan hukum Islam. Dalam pendekatan hukum Islam ini terdapat yang namanya perkembangan-perkembangan ataupun pemikiran-pemikiran, landasan-landasan, gagasan-gagasan yang telah direncanakan. Jadi dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, selalu ada yang namanya perkembangan hukum, ya, terutama perkembangan hukum dan perkembangan yang lainnya, ya. Contoh perkembangan hukum yaitu adalah ketika di zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah tidak memerintahkan ataupun melarang tentang sholat tarawih, ya. Nah, dan ketika di zaman Umar bin Khattab, Umar memerintahkan yang namanya sholat tarawih. Nah, ini adalah suatu perkembangan, ya, dari zaman Rasulullah ke zaman Umar bin Khattab. Begitupun selanjutnya, ya. Ada lagi contoh pada ketika itu di zamannya Rasulullah, hukum cambuk itu mungkin 70 ya, ataupun 80 ya, ataupun bisa 40 segitu ya. Tapi ketika di zaman Umar ibn Khattab itu sampai 100 kali cambukan bagi orang yang berzina. Nah, ini adalah suatu proses perkembangan hukum, ya. Dan ada banyak lagi pemikiran dan perkembangan hukum yang lainnya dari segi politik dan lain sebagainya. Nah, maka perkembangan ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam ini tidak pernah stagnan, ya. Dalam kamus besar Indonesia, stagnan ini artinya tidak pernah berhenti, ya. Artinya hukum Islam ini tidak pernah berhenti, terus menerus mengalami yang namanya perkembangan pemikiran serta landasan gagasan dan banyak sebagainya, sehingga setiap generasi ke generasi itu mengalami yang namanya perkembangan tersebut. Nah, dan telah banyak riset hukum studi Islam. Di sini ada 2 argumen tentang studi Islam. Yang pertama, studi hukum Islam interdisipliner yang dirintis oleh Muhammad atau Muzar, yaitu adalah dia ini memiliki peran yang signifikan dalam kerangka konseptual hukum Islam. Yang kedua, studi hukum Islam interdisipliner perspektif, yaitu adalah terwujudnya secara operasional pada studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologi dan metodologi. Dan yang kedua ini adalah pendekatan semiotika. Ada 2 hal yang menggarisbawahi semiotika filosofi. Yang pertama yaitu adalah proses semiosis yang menjadi landasan dan cara kerja semiotik tersebut.
Yang kedua, unit-unit kultural yang menjadi landasan kerja dari proses semiosis tersebut. Nah, unit-unit kultural ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya aspek-aspek ataupun simbol-simbol bahasa. Nah, dalam pendekatan yang ketiga ini, pendekatan sejarah, yaitu adalah Islam dalam sejarahnya menyediakan banyak lahan. Artinya apa? Telah banyak nih sejarah-sejarah yang telah ada pada saat ini, ya. Misalnya sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah perang dan lain sebagainya. Ini adalah suatu gagasan sejarah ini agar kita mengetahui sejarah tersebut, sehingga bagi yang gelisah, ya, bagi yang bingung terhadap sejarah ini dapat bisa membaca buku-buku yang telah ada dalam sejarah ini, dalam sejarah-sejarah yang telah ada, ya. Nah, sebagai objek tadi, Islam harus didekati berbagai aspek. Nah, aspek yang paling penting ini yaitu adalah aspek multidisiplin ilmu pengetahuan, ya. Nah, ini adalah salah satu pendekatan sejarah yang tidak boleh diabaikan. Artinya apa? Kalau misalkan ini diabaikan, maka generasi kita tidak ada yang mengetahui sejarah-sejarah Islam. Nah, sehingga generasi Islam selanjutnya dapat mempelajari sejarah Islam. Yang keempat yaitu adalah pendekatan Charles Adam. Hal yang penting dipahami dalam studi hukum Islam menurut Charles yaitu adalah tentang definisi Islam dan agama. Apa sih itu definisi Islam dan apa itu agama? Charles berpendapat bahwasanya definisi Islam itu suatu proses yang terus berjalan. Artinya hukum Islam ini terus berjalan, terus berkembang, dan terus mengalami yang namanya kemajuan. Nah, terus berjalan dalam berkesinambungan historis dengan pesan dan pengaruh dari Nabi. Jadi berjalannya hukum Islam ini, definisi Islam ini dengan historis, dengan sejarah-sejarah Nabi dan pengaruh dari Nabi. Nah, sedangkan Islam, ya, menurut Charles Adam mendefinisikan bahwasanya agama bukan Islam. Agama yaitu adalah menggunakan kerangka teoritas yang membedakan antara tradisi dan kepercayaan. Agama ini membedakan antara tradisi dan antara tradisi dan kepercayaan. Apa sih itu tradisi? Tradisi itu yaitu eksternal keagamaan, sosial dan histori. Artinya tradisi ini sejarah-sejarah yang telah ada, ya. Sejarah-sejarah yang telah ada di negara tersebut itu tradisi, ya. Sedangkan aspek-aspek kepercayaan yaitu adalah internal dan dimensi pribadi kehidupan beragama. Artinya di sini kepercayaan itu adalah pribadi dari kita masing-masing. Apakah kita percaya kepada agama kita, misalnya Islam, ataupun itu Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Nah, tujuan studi agama adalah untuk memahami dan mengerti, ya, pribadi dan perilaku manusia, ya. Adam Charles merekomendasikan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan normatif, yaitu adalah pendekatan yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan, ya. Dan yang kedua yaitu adalah pendekatan deskriptif sebagai jawaban terhadap motivasi
keingintahuan intelektual dan akademis. Artinya sebagai jawaban keingintahuan agama tersebut. Nah, dalam pendekatan ini membahas tentang 11 materi ya. Yang pertama itu adalah Arab pra-Islam. Yang kedua belajar sejarah Nabi. Yang kedua dan yang ketiga itu mempelajari Al-Quran. Keempat mempelajari hadis. Kelima mempelajari ilmu kalam. Dan yang keenam mempelajari hukum Islam. Dan yang ketujuh mempelajari filsafat, tasawuf. Dan kedelapan aliran-aliran seperti Syiah dan lain sebagainya. Dan yang sembilan religion ya. Religion ini artinya agama-agama. Nah, yang kelima ini pendekatan filsafat. Nah, dalam pendekatan ini Islam sebagai rahmatan lil alamin tentunya memiliki beberapa konseptual ya, memiliki yang namanya nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran komprehensif ya. Salah satunya adalah mengkaji Islam dengan pendekatan filsafat ya. Pendekatan tersebut perlu dilakukan. Kenapa? Agar kehadiran agama tersebut dapat dirasakan oleh semuanya, dapat dirasakan oleh penganutnya ya, yang menganut agama tersebut. Nah, agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesolehan, ataupun tidak boleh hanya sekedar disampaikan ketika khutbah. Akan tetapi harus menunjukkan cara mewujudkan yang paling efektif dalam membedakan masalah. Artinya apa? Kita harus bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kita harus membedakan masalah-masalah dalam agama ini. Bukan hanya penyampaian ketika khutbah saja, bukan hanya lambang dari kesolehan saja, bukan. Akan tetapi kita harus bisa membedakan masalah-masalah yang ada di agama ini. Nah, agar seseorang tidak terjebak pada pengalaman agama yang bersifat yang bersifat formalistik ya, artinya yang bersifat gamblang. Nah, maka Islam mengajak kepada semua penganutnya, yaitu adalah untuk mempergunakan akal atau rasionalnya ini, menggunakan akal dan rasionalnya untuk berpikir dalam memahami agamanya ya. Kenapa ini hukum bisa begini, kenapa hukum haram bisa begini, kenapa dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi semuanya yang telah menonton sampai selesai ini, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian semua. Semoga kalian dilancarkan, dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan yang terbaik yang menurut Allah itu baik. Dan jangan lupa subscribe and share video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.